Iya. Makanan yang mengandung fruktosa itu adalah makanan-makanan yang diproses. Makanan-makanan kaleng itu makanan yang tinggi fruktosa. Kemudian karbohidrat yang dibakar, dipanggang. Jadi termasuk tepung yang dibakar, tepung yang dipanggang, itu tinggi fruktosa. Kemudian mungkin kita senang yang dingin-dingin, es krim. Hindari gula penyebab radang itu. Apalagi penyebab radang? Stres. Kita stres bisa mengakibatkan inflamasi atau radang di pembuluh darah kita, maka kolesterol pun numpuk di sana. Ada berbagai banyak jenis gula yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada gula putih, ada gula merah, ada bahkan gula cair. Nah, ada pepatah mengatakan kalau semakin putih gulamu, maka semakin berbahaya hidupmu. Ini maksudnya gimana ya? Apakah gula itu berbahaya bagi kehidupan kita? Temukan jawabannya hanya di Total Health. Selamat datang di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Dan kembali lagi bersama saya Norman Tambunan, dan di episode kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang wanita di sini. Coba boleh diperkenalkan siapa namanya? Halo, perkenalkan saya Ellen Sihaan. Jadi apa kabar, Len? Sehat? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Nah nih, kita saat ini mau bahas mengenai gula, Len. Kenapa nih dengan gula? Berbahaya ya? Katanya sih berbahaya, cuman kan tidak mungkin dong. Maksudnya kita kan sehari-hari butuh gula, gitu kan. Apalagi kalau Makanan. minuman ya, yang sering kita minum Ya, itu minuman. harus ada gulanya. Betul. Nah, cuman katanya gula itu berbahaya bagi kehidupan. Bahkan judul kita saat ini juga putih bersih mematikan. Nah, lebih menarik lagi nih, karena udah ada kata mematikan ya. Jadi mungkin kita langsung saja ya, nggak usah berlama-lama, langsung saja panggilkan narasumber. Tapi sebelum itu, kita harus mengimbau nih kepada para pemirsa. Ya. Nah, bagi para pemirsa yang ingin bertanya tentang seputar materi pada hari ini, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube channel Total Health. Nah, Anda semua bisa langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng, supaya setiap materi yang masuk itu Anda tidak ketinggalan tentunya ya. Dan saat ini kita akan perkenalkan pembicara kita, yaitu Bapak Jeffrey Takasanakeng. Beliau merupakan General Manager Wellness Center di Serpong. Beliau juga merupakan praktisi kesehatan. Shalom, Om Jeffrey. Halo Om. Shalom. Bagaimana keadaannya, Om? Luar biasa sehat. Shalom juga kepada para pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Semoga tetap sehat. Saya lebih enak panggil Om aja nih ya. No problem. Oke. Kita mungkin langsung aja nih Om membahas pembahasan kita pada hari ini yang judulnya adalah putih bersih mematikan. Jadi ini Om mungkin bisa jelaskan maksudnya ini apa, Om? Baik, terima kasih kesempatan Ellen dan Norman sudah bisa bertemu pada saat ini. Putih, bersih, dan mematikan itu sebenarnya saya ambil dari satu judul buku, Pure, White, and Deadly. Saya katakan ini manis rasanya, tapi pahit akibatnya. Jadi yang disebut putih, bersih, dan mematikan ini sebenarnya apa? Tadi saya kira dalam pembukaan sudah disebut mengenai gula. Ya kita tahu bahwa gula itu adalah sesuatu yang tampak putih, kelihatannya bersih, tapi sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di balik yang kita sebut dengan gula putih itu. Jadi kalau Bapak, Ibu, Norman, dan Ellen mau tahu lebih detail tentang gula putih ini sebenarnya seperti apa, atau gula pada umumnya, mungkin saya akan mulai dengan istilah karbohidrat. Gula itu adalah juga karbohidrat. Nah, kalau seandainya kita mau kelompokkan karbohidrat itu sebenarnya ada dua kelompok utama. Ada yang disebut dengan karbohidrat kompleks
dan karbohidrat sederhana. Sederhana. Ya, kalau seandainya mungkin pernah dengar istilah oligosakarida, polisakarida, itu adalah bagian daripada gula kompleks. Tapi kalau gula sederhana itu bisa dikelompokkan dalam dua juga, ada monosakarida, ada disakarida. Ini istilah-istilah yang menurut saya para pemirsa kalau seandainya tidak mau peduli dengan istilah ini, saya minta supaya tidak usah peduli. Ini hanya istilah untuk supaya kita bisa memahaminya. Nah, monosakarida itu yang masuk dalam kategori karbohidrat sederhana, itu ada dua jenis. Ada istilahnya glukosa, ada istilahnya fruktosa. Nah, ini saya kasih contoh Norman dan Ellen ya. Ya, boleh. Misalnya kebetulan saya ada kertas di sini. Anggaplah ini yang disebut dengan molekul glukosa. Dan anggaplah ini adalah molekul glukosa. Jadi gula itu pada umumnya terdiri dari dua molekul ini, entah sama-sama atau sendiri-sendiri. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai gula putih yang kita temukan di rumah kita masing-masing, yang biasa juga disebut dengan sukrosa, itu adalah kombinasi dari dua ini. Seperti ini. Jadi molekul glukosa dan fruktosa. Dan ini dalam gula putih itu adalah molekul yang seperti ini bergabung dan itulah yang kita konsumsi. Kira-kira sampai di sini bisa kita lihat bahwa pada prinsipnya karbohidrat itu terdiri dari dua molekul ini, glukosa dan fruktosa. Mungkin ada istilah lain yang kita juga dengar tentang galaktosa, ada laktosa, maltosa. Itu adalah tetap terdiri dari dua jenis molekul, glukosa dan fruktosa. Dan kalau kita mau rasakan manis yang mana sih, glukosa atau fruktosa? Glukosa itu tidak terlalu manis. Fruktosa itu manisnya bisa sampai 200 lebih kali dibandingkan dengan fruktosa. Fruktosa 200 lebih kali dibandingkan dengan glukosa. Jadi fruktosa itu sangat manis. Jumlah sedikit aja, taruh di minuman. Itu udah manis banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Hope Channel Indonesia, kita bisa melihat di sini, kalau kita mengkonsumsi gula ada yang manis sekali, ada yang kurang manis. Misalnya, saya ambil contoh ya, misalnya nasi itu kurang manis karena di sana banyak glukosa. Tetapi kalau kita mendapatkan ada yang di tablet-tablet sedikit aja, manis banget, itu adalah fruktosa. Itulah kira-kira gambaran kenapa glukosa dan fruktosa ini bisa berbeda. Dan gula putih itu merupakan kombinasi dari glukosa dan fruktosa. Persennya berapa banyak? 50% glukosa, 50% fruktosa. Oke. Terima kasih Om sudah dijelaskan pendahuluan ya tentang gula ini. Dan sebagai pertanyaannya kan tentang topik kita adalah gula itu mematikan kan Om. Jadi kalau pertanyaannya kalau Om tadi sudah bahas tentang fruktosa dan glukosa, sebenarnya dari yang dua ini mana yang berbahaya untuk tubuh kita? Baik, terima kasih pertanyaan ini bagus sekali. Kalau ini kita harus masuk ke bagaimana dua molekul ini diproses oleh tubuh kita. Ketika kita makan karbohidrat, kita makan nasi, atau kita makan manis-manis, atau kita makan singkong, kentang, masuk ke dalam pencernaan kita, maka molekul gula itu langsung dipisahkan. Kalau glukosa itu diserap oleh tubuh kita, diserap oleh pencernaan kita, dibawa oleh sel-sel, dibawa oleh darah kita ke sel-sel kita. Jadi glukosa diserap oleh pencernaan kita, dibawa oleh darah kemana? Ke sel-sel kita di seluruh tubuh kita. Ketika glukosa ini masuk ke dalam sel kita, di sel itu akan diproses yang kita kenal dengan pembakaran, istilah umumnya atau metabolisme. Di sana diproses. Glukosa ini diproses dan hasilnya adalah ATP, adenosin trifosfat. Istilah gampangnya jadi tenaga.
Oke. Jadi glukosa itu diproses di dalam sel menjadi tenaga. Itulah sebabnya kita bisa loncat-loncat, kita bisa bernyanyi, kita bisa ngomong karena kita memiliki tenaga. Ya, jadi ini yang harus kita lihat dulu. Prinsipnya glukosa jadi apa? Jadi tenaga. Nah, sekarang mari kita lihat fruktosa. Karena kita simpulkan bahwa hanya 2 molekul gula, glukosa dan fruktosa. Glukosa masuk ke sel dibakar jadi tenaga. Fruktosa diserap oleh pencernaan kita, diproses kemudian diserap, dibawa ke liver, ke hati. Ketika dia berada di hati, fruktosa ini dirubah menjadi asam urat atau juga trigliserida. Trigliserida itu biasanya kalau kebanyakan itu bisa membungkus hati yang disebut dengan lemak hati. Jadi sudah bisa lihat perbedaannya di sini. Glukosa jadi tenaga, fruktosa jadi asam urat dan trigliserida. Jadi sudah bisa dilihat yang mana yang berbahaya kira-kira. Fruktosa. Fruktosa ya. Oke. Jadi pada dasarnya ada beberapa hal yang kita nanti akan lihat. Sebentar saya akan tunjukkan kenapa fruktosa ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan oleh tubuh. Kalaupun tubuh memerlukan, tidak terlalu banyak. Tetapi ketika masuk ke dalam tubuh, itulah prosesnya. Dia akan diubah menjadi trigliserida dan asam urat. Bisa sampai di sini kira-kira? Iya, oke Om. Udah mulai dapat pencerahan sedikit-sedikit. Tapi aku mau tanyain Om, kalau misalnya kan tadi Om bilang ada yang jadi trigliserida gitu kan, terus ada jadi asam urat. Nah, kalau kita menghindari gula ini, apakah otomatis bisa menurunkan hal-hal tersebut atau bagaimana nih Om? Jelas, sangat jelas. Kita mengurangi fruktosa, berarti kita juga sudah membantu menurunkan asam urat kita. Jadi kita sering berpikir, oh asam urat itu karena makan jeroan lah, oh karena makan kacang lah. Bapak Ibu sekalian, asam urat itu banyak sekali dikontribusikan oleh fruktosa, oleh gula yang kita makan. Terutama kita dapatkan fruktosa itu banyak di gula putih. Jadi kalau kita mau menurunkan asam urat kita, salah satu, coba dilihat, hindari gula putih. Itu udah sangat membantu menurunkan asam urat. Iya. Oke. Kalau Om tadi sudah bahas tentang gula putih ya. Kalau kita mau bahas lagi nih Om tentang gula putih. Jadi sebenarnya gula putih itu lebih baik dihindari atau sama sekali tidak dikonsumsi Om? Oke, bagus sekali. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini. Ketika kita makan gula, kita istilah umumnya gula atau karbohidrat, glukosa dan fruktosa merupakan elemen utama atau molekul utamanya. Ketika masuk ke dalam tubuh, glukosa atau fruktosa ini akan diserap oleh tubuh bila ada nutrisi-nutrisi yang mendampingi. Ya, ada nutrisi-nutrisi yang mendampingi. Saya ambil contoh sederhana. Kita mendapatkan kalsium, kita minum atau menelan pil kalsium, tablet kalsium. Kalau itu hanya kalsium tok, maka itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Kalsium hanya bisa diserap oleh tubuh kalau ada magnesium yang mendampingi. Jadi kalau dalam tubuh kita sudah tersedia magnesium, maka itu bisa dipakai untuk membantu penyerapan daripada kalsium itu. Sama dengan gula, sama dengan glukosa atau fruktosa ini. Kalau fruktosa ini bisa diproses di dalam tubuh kita dengan baik kalau ada nutrisi-nutrisi yang mendampingi. Demikian juga glukosa bisa diproses dengan baik kalau ada nutrisi yang mendampingi. Nah sekarang kita lihat gula putih. Gula putih terdiri dari glukosa dan fruktosa. Apakah ada vitamin di sana? Apakah ada mineral di sana? Tidak ada. Gula putih hanya glukosa dan fruktosa, sehingga istilah umum disebut dengan karbohidrat kosong. Empty karbohidrat. Jadi kira-kira di situ yang kenapa jadi kalau seandainya kita melihat, terus apakah tidak boleh mengkonsumsi gula putih?
Nah, sebentar saya akan jelaskan lebih detail lagi kenapa tidak perlu mengkonsumsi gula putih. Pada dasarnya seharusnya tidak usah. Oh, Jelas sampai sini Norman dan Ellen kira-kira? oke. Ini udah mulai lagi nih, kita mulai lagi Jadi tercerahkan mulai nih. tahu lagi ya ternyata gula putih yang sering kita konsumsi di rumah tentunya gitu ya. Apalagi Om ini yang saya tahu ya kalau di rumah kalau misalnya lagi demam nih orang tua itu sering bilang minum air manis yang banyak gitu supaya ya katanya demamnya turun nih. Tapi karena Om tadi udah jelaskan karena gula putih itu apa sih nggak ada mineral juga di dalamnya Ya. gitu kan. Jadi sebelum nanti Om jelaskan juga dan semakin banyak pertanyaan yang akan mau ditanyakan nih Om, kita akan kembali ke segmen selanjutnya, tapi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dalam Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Nah, tadi kita sudah dengar materi tentang gula dan juga tadi dianjurkan kepada kita untuk tidak mengonsumsi gula. Semakin penasaran kan kita para pengonsumsi gula ini yang di rumah-rumah. Dan saat ini kita kembali lagi ke narasumber kita Om Jeffrey. Nah Om, tadi kan Om sudah jelaskan nih bagian-bagian tentang gula kan. Ada tadi disebut fruktosa itu menyebabkan asam urat. Nah ini mungkin Om bisa jelaskan lebih spesifik lagi ini maksudnya gimana nih Om? Oke, terima kasih Ellen. Jadi pada dasarnya ada penelitian yang sudah dilakukan, ada studi, ada banyak publikasi yang kita bisa temukan. Salah satu yang saya bisa tunjukkan di sini dari R.J. Johnson dan kawan-kawannya. Dia sebutkan bahwa fruktosa memacu pembentukan asam urat yang menyebabkan stres oksidasi mitokondria sehingga menstimulasi akumulasi lemak. Nah, jadi kalau kita menurunkan berat badan salah satu juga hindari fruktosa. Menurunkan lemak di liver kita terutama, hindari fruktosa. Jadi bukan hanya asam urat, lemak itu juga bisa dibantu kalau kita mau menguranginya, hindari fruktosa. Itu kira-kira. Bahkan ada juga kalau seandainya kita mau cari tahu tentang bahaya atau saya bisa sebutkan akibat yang kurang baik daripada fruktosa ini. Ada studi juga yang mengatakan bahwa fruktosa itu menstimulasi molekul inflamasi di pembuluh darah kita. Nah, fruktosa menyebabkan molekul inflamasi. Mungkin inflamasi, apa sih ini inflamasi? Iya benar. Inflamasi mungkin bagi Ellen dan Norman sering mendengar juga, tapi mungkin tidak semua orang mendengar. Inflamasi itu adalah respons tubuh terhadap sesuatu benda yang menurut tubuh itu asing yang masuk ke dalam tubuh. Kita ambil contoh, ketika kita tertusuk misalnya duri di tangan, kemudian itu beberapa lama atau beberapa jam atau beberapa hari muncul bengkak merah, itu adalah inflamasi. Reaksi tubuh untuk menolak benda asing yang di dalam jaringan kita. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ketika kita mengkonsumsi fruktosa, fruktosa ini memicu inflamasi di mana? Di pembuluh darah. Ya. Ini dia kira-kira kalau kita lihat, kalau saudara, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide. Ada pembuluh darah yang begitu mulus. Bagian dalamnya itu adalah liang. Lapisan endotelel ini inilah yang biasanya terinflamasi oleh fruktosa. Ya. Di sampingnya itu hanya sebagai gambaran aja bergerigi. Itu adalah yang sudah terinflamasi. Jadi kita bisa lihat di sini ketika kita mengkonsumsi fruktosa maka lapisan pembuluh darah di bagian dalam itu akan lecet atau rusak sel-selnya di sana. Sekarang, ketika itu rusak, apa yang harus dilakukan oleh tubuh kita? Tubuh kita
akan mengatur sedemikian rupa untuk menyembuhkan rusak itu. Saya ambil contoh, misalnya kita ada jalan yang biasa kita jalani, kemudian ada lubang, Departemen PU datang, tutup lubang itu pakai apa? Biasanya pakai aspal, Ya. supaya jalannya mulus kembali. Nah, di pembuluh darah kita seperti itu. Ketika ada lapisan endotelial ini rusak, sel-sel yang di sana rusak, itu harus diperbaiki. Apa yang harus memperbaikinya? Kolesterol. Kolesterol dibawa dari liver, dari hati, dikirim untuk menutup atau menyembuhkan inflamasi itu. Jadi inflamasi itu lama-lama kalau sudah ditutup oleh kolesterol tinggal tunggu. Kalau sembuh, kolesterol itu dibawa balik kembali ke liver untuk diolah, di-recycle di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin mendengar ada istilah HDL, ada istilah LDL, ya. yang disebut dengan kolesterol baik, kolesterol buruk. Nah, LDL biasa disebut dengan kolesterol buruk. HDL biasa disebut dengan kolesterol baik katanya. Nah, di mana perannya ini? Ketika ada inflamasi, ada sel-sel yang rusak di dalam pembuluh darah kita, maka kolesterol itu diangkut oleh protein sehingga kesatuannya disebut dengan low density lipoprotein. Datang untuk menutup atau menyembuhkan inflamasi itu. Ketika inflamasi itu sudah sembuh, kerusakan itu sudah sembuh, maka kolesterol itu diangkut kembali ke liver, diangkut oleh protein dengan kesatuan itu disebut dengan high density lipoprotein atau HDL. Sehingga kalau kita pergi ke laboratorium, cek kolesterolnya. Oh, kolesterolnya LDL-nya tinggi. Berarti apa? Banyak terjadi kerusakan di pembuluh darah. Wah. Oke. LDL tinggi, banyak kerusakan di pembuluh darah. Tetapi kalau LDL rendah, berarti kerusakannya mungkin ada, tapi tidak banyak. Normal saja. Nah, kalau kita periksa HDL kita tinggi, bagus berarti karena banyak kerusakan-kerusakan itu sudah sembuh. Semua kolesterol itu sudah ditarik kembali. Sehingga HDL itu banyak beredar. Nah, kita lihat di sini, jadi kalau seandainya ada kerusakan di pembuluh darah kita ditutup oleh kolesterol. Sekarang yang menjadi masalah seperti ini. Ketika kerusakan itu terjadi, ditutup oleh kolesterol. Ini belum sembuh, jaringan ini belum sembuh, sel-sel di sana belum pulih, sudah ada inflamasi lagi, kerusakan lagi. Datang lagi kolesterol. Ada kerusakan lagi, datang lagi kolesterol. Sehingga lama-lama kolesterol menumpuk. Disitulah yang menjadi bahayanya. Ini ada satu video, kalau bisa ditunjukkan video ini menjelaskan tentang seorang pakar, Dr. Eric Berg. Dia adalah pakar spesialisasi menurunkan berat badan dengan nutrisi. Dia jelaskan tentang bagaimana pengaruh daripada gula terhadap inflamasi ini. Mungkin boleh diputarkan. The purpose is the body is just trying to heal itself. So now let's talk about what is the problem with heart attacks, okay? Well, it's inflammation. It's inflammation because the wall of the artery is damaged from inflammation. And it's kind of like an ulcer. It's a degenerative type situation. And that's why the cholesterol and the calcium comes in to help heal it, and then that's the clogging factor. So what causes inflammation? Sugar. Okay? Sugar is the big culprit. Sugar is very inflammatory, and the amount of sugar that we eat not only will spike cholesterol and triglycerides because the body's trying to heal the damaged arteries, but it will clog up your arteries more than anything. And Baik, terima kasih. Dari video itu kita bisa lihat jelas apa yang beliau sampaikan adalah masalah penyakit jantung itu adalah disebabkan oleh inflamasi. Ketika ada inflamasi, maka tubuh bereaksi dengan inflamasi itu, dikirimlah kolesterol untuk memperbaiki kerusakan di sana. Kolesterol menumpuk, menutup pembuluh darah. Jadi, apa penyebab inflamasi yang dikatakan tadi? Gula. Ketika kita makan gula, bisa dipastikan kolesterol langsung melonjak.
kolesterol langsung naik drastis. Itulah yang kita bisa lihat di sana. Bisa Norman dan Ellen bisa melihat di sini bahaya daripada kolesterol bahaya daripada gula itu sendiri. Bingung nih Om, Iya, agak dia bingung nih, Om. kebingungan. Tapi tadi saya masuk sih, Bingung maksudnya ya? untuk ke prosesnya ya, proses apa sih, inflasi ya? Inflamasi. Inflamasi, sorry. Inflamasi. Iya, sorry. Nah ini Om, saya bertanya sebagai orang awam nih ya, yang bukan backgroundnya kesehatan nih Om. Yang saya tahu itu kolesterol itu kan sebuah penyakit nih ya. Iya, betul, betul, betul. Tapi saya lihat tadi Om bilang kolesterol ini berperan dalam penyembuhan saat terjadinya inflamasi. Mungkin maksudnya Om bisa jelaskan kolesterol ini maksudnya apa gitu yang bisa dicerna sama saya orang awam ini maksudnya. Baik, terima kasih Ellen. Jadi kolesterol itu memang adalah lemak yang tertimbun atau lemak yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Sel-sel kita membutuhkan kolesterol. Sel-sel kita membutuhkan kolesterol. Untuk membentuk sel diperlukan kolesterol. Ada seorang dokter namanya Dr. Mercola. Apa yang disebut kolesterol itu tidak ada yang disebut dengan kolesterol baik dan kolesterol buruk. Itu menurut dia. Dan kolesterol itu adalah sahabat kita, bukan musuh. Kita membutuhkan kolesterol. Dan apa dia katakan juga bahwa untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dibutuhkan kolesterol. Jadi kolesterol itu memang kita perlukan. Jangan sampai kita membenci kolesterol karena kita memerlukannya untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, memperbaiki sel-sel yang rusak diperlukan kolesterol. Masalahnya adalah ketika itu berlebihan dan itu mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah. Maka itulah yang berbahaya. Akibatnya banyak. Penyumbatan itu akibatnya bisa kena masalah jantung, bisa kesemutan di tangan, di kaki, atau bahkan stroke. Itu semua adalah karena penyumbatan ini. Jadi kolesterol itu adalah sahabat kita. Kita harus bersahabat dengan kolesterol. Masalah utama sebenarnya bukan kolesterol. Kalau disebut dengan penyakit, masalah utama bukan kolesterol, tetapi inflamasi tadi. Nah, kalau kita bisa lihat di slide yang saya tunjukkan, itu ada beberapa pembuluh darah. Ada pembuluh darah yang masih bersih. Ya, ketika ada inflamasi, maka kolesterol datang untuk menutup inflamasi itu atau kerusakan itu. Itu belum sembuh, datang lagi kolesterol. Apabila ada terjadi kerusakan lain atau inflamasi lain, datang lagi kolesterol. Datang lagi, akhirnya menumpuk. Ujung-ujungnya pembuluh darah menyempit. Ketika menyempit, maka tersumbatlah pembuluh darah itu. Nah, itulah kita bisa lihat terlalu banyak masalah yang diakibatkan oleh pembuluh darah yang tersumbat. Jadi, itu yang kita bisa lihat bagaimana bahaya daripada inflamasi itu sendiri. Jadi jangan khawatir dengan kolesterol. Bahkan ada yang mengatakan juga, ada studi yang mengatakan tentang mitos mengenai kolesterol ini yang dipublikasi oleh Johnny Biden. Dia katakan seperti ini, menurunkan kolesterol tidak berarti mencegah penyakit jantung. Oke. Kalau kita punya masalah jantung, kemudian kolesterol kita tinggi, kita turunkan nggak ngaruh terlalu tuh. Jadi masalahnya kembali bukan di kolesterol, masalahnya adalah hindari inflamasi itu. Kalau inflamasi saya mungkin tidak sempat menyebutkannya dari tadi, istilah bahasa Indonesia itu adalah radang. Jadi inflamasi itu adalah radang. Nah, untuk menghindari penimbunan kolesterol, hindari pembuluh darah kita mengalami radang itu. Hindari penyebab-penyebab radang untuk pembuluh darah. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau saya melanjutkan, ada juga nih dari disebutkan atau dipublikasi oleh Health and Science. Itu disebutkan oleh Dr. Beverly Peter. Dia katakan seperti ini. Forget cholesterol. Inflammation is the real enemy. Lupakan kolesterol. Itu nggak ada masalah dengan kolesterol. Inflamasi
atau radang itu adalah penyebab utama. Jadi kalau kita mau menurunkan kolesterol di darah kita, satu yang harus kita hindari, yang terutama adalah hindari radang itu. Dengan menghindari terjadinya radang, maka kita juga untuk menghindari penyebab-penyebab radang itu. Termasuk apa tadi? Fruktosa, atau secara umum disebut gula. Hindari gula penyebab radang itu. Apalagi penyebab radang? Stres. Kita stres bisa mengakibatkan inflamasi atau radang di pembuluh darah kita, maka kolesterol pun numpuk di sana. Bisa lihat hubungannya di sini bahwa gula putih yang mengandung fruktosa penyebab inflamasi. Inflamasi mengakibatkan penimbunan kolesterol. Kolesterol numpuk mengakibatkan pembuluh darah menyempit. Pembuluh darah menyempit menjadi banyak masalah. Jadi ingat, masalah utama adalah hindari inflamasi. Hindari gula putih penyebab inflamasi. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Om untuk penjelasannya. Masih ada beberapa pertanyaan juga ya. Ini kita masih banyak sebenarnya masih banyak sebenarnya. Penasaran. Tapi kita akan kembali ke segmen selanjutnya setelah yang satu ini. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Masih bersama dengan saya Nakman dan ada Ellen dan tentunya Om Jeffrey. Kita masih mau membahas seputar masalah gula nih, Ellen. Ya, benar sekali. Iya, nah tapi kali ini aku mau tanya nih Om, kan tadi Om udah kasih jelas tuh gula putih bermasalahnya di mana, lalu menyebabkan penumpukan kolesterol, dan itu yang jadi masalah sekarang gitu kan, masalah inflamasi itu gitu loh. Akhirnya kolesterol menumpuk dan aku jadi berpikir-pikir, kira-kira ada nggak sih Om penyakit atau masalah-masalah lain yang disebabkan karena si fruktosa ini gitu loh? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Norman. Memang masih banyak sebenarnya, masih banyak. Salah satu adalah fruktosa ini menyebabkan kinerja insulin itu jadi lumpuh atau paling tidak berkurang fungsinya. Apa itu insulin? Nah ini lumayan jauh juga nih kalau kita mau masuk ke sana. Jadi begini, dari awal tadi kita sudah sebutkan ketika kita mengkonsumsi gula, glukosa dibawa ke sel, fruktosa dibawa ke liver. Glukosa ini dibawa ke sel. Nah ketika dia sampai di sel, dia nggak bisa sembarang masuk. Dia nggak bisa langsung masuk aja ke dalam sel. Dia harus melalui pintu khusus. Nah yang bisa membuka pintu itu adalah insulin. Oke, kalau insulin itu sudah bisa membuka pintunya, maka glukosa itu masuk, baru bisa diproses oleh tubuh kita. Nah, di dalam kalau bisa ditunjukkan di slide, ada publikasi dari PubMed. Itu dikatakan bahwa fruktosa dalam jumlah sedang merusak kinerja insulin. Nah, jadi dalam jumlah sedang aja merusak kinerja insulin. Jadi ketika sel-sel kita insulinnya itu bermasalah sehingga glukosa ini tidak bisa masuk ke sel. Sehingga tidak bisa dibakar, tidak bisa jadi tenaga. Nah, glukosa ini di mana berada kalau tidak bisa masuk ke sel? Berada di darah kita, tetap beredar di sana. Tes gula darah kita tinggi. Kenapa? Karena glukosa banyak berada di darah, nggak masuk ke sel. Ketika dia tidak bisa masuk ke sel, sel tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk membuat energi. Ketika sel tidak bisa mendapatkan bahan baku ini, apa yang terjadi? Lemas, tubuh kita lemas. Padahal kita punya banyak cadangan gula, banyak cadangan glukosa, tetapi tidak bisa masuk, pintunya tertutup. Karena apa? Insulin. Kenapa insulin ini tidak bisa membuka pintunya? Karena fungsinya sudah menurun. Diakibatkan oleh apa? Fruktosa. Nah, tambah bingung. Jadi fruktosa ini mengakibatkan kinerja dari insulin ini menurun. Insulin menurun, maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel untuk diproses jadi tenaga. Oh iya.
Dapat Norman? Iya, udah mulai ngerti nih Om. Udah mulai dapat nih prosesnya. Tapi harus ada skemanya gitu ya, dari fruktosa ke sini Iya, gitu ya. biar dapet. Jadi ini para pemirsa kalau bingung ya diputar lagi kayaknya ya. Harus diulang-ulang lagi, Iya. tapi Itu ya di intinya, gambar sendiri gitu. ya intinya gitu, jadi nggak ada tenaga ya. Iya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau kita konsumsi fruktosa itu mengakibatkan langsungnya adalah glukosa tidak bisa diproses. Atau paling tidak prosesnya terhambat. Konsumsi banyak fruktosa sehingga mengakibatkan gula darah naik. Oke. Simpelnya seperti itu. Oke. Gula darah naik apa? Diabetes lah. Iya, benar-benar. Iya. Oke Om, jadi tadi kan kita udah sepanjang pembicaraan tentang topik hari ini kan tentang gula gitu kan, fruktosa dan glukosa. Dan Om juga tadi udah sempat singgung nih, makan makanan fruktosa itu ya contohnya seperti rasanya fruktosa 200 kali lipat lebih manis gitu kan. Dan mungkin Om bisa juga jelaskan makanan seperti apa sih fruktosa itu dan glukosa mungkin ya, supaya para pemirsa ini yang sedang menyaksikan bisa lebih ini ya, dari tadi bahas fruktosa, glukosa. Tapi ini apa? Makanannya sih, apa makanan gitu? apa sih gitu. Mungkin Om bisa jelaskan lagi Om, lebih rincinya ke para pemirsa. Baik, mungkin terima kasih Ellen. Sederhananya begini, makanan yang mengandung fruktosa itu yang seperti apa sih? Simpel Iya, kan? benar. Iya. Makanan yang mengandung fruktosa itu adalah makanan-makanan yang diproses. Makanan-makanan kaleng, itu makanan yang tinggi fruktosa. Kemudian karbohidrat yang dibakar, dipanggang. Jadi termasuk tepung yang dibakar, tepung yang dipanggang, itu tinggi fruktosa. Kemudian mungkin kita senang yang dingin-dingin, es krim dan sejenisnya, itu tinggi fruktosa. Kemudian apalagi soft drink, itu tinggi fruktosa. Oh, ya. Apalagi kalau Anda mendapatkan soft drink yang tanpa kalori, diet yang atau sejenisnya, tidak saya sebut mereknya. Tetapi kalau kita melihat seperti itu, berarti soft drink itu tidak ada glukosanya. Apa yang membuat manis? Fruktosa. Ya, jadi itu adalah minuman-minuman yang tinggi fruktosa. Mau tahu lebih lanjut? Jus yang kita temukan di botol-botol, di kotak-kotak, itu tinggi fruktosa. Iya. Meskipun Norman, meskipun disebut di dalam kotak itu jus alan, di dalam botol itu jus murni, nggak ada yang murni kawan. Ya, benar. Iya. Tinggi fruktosa, ya. Dan nanti saya jelaskan sebentar kalau ada kesempatan. Kenapa bahkan buah pun itu sebenarnya kalau seandainya di jus tidak baik. Nanti kita jelaskan sebentar. Tapi bisa lihat bahwa termasuk permen semua itu makanan yang tinggi fruktosa. Okay. Jadi kesimpulannya dalam melihat jenis-jenis makanan ini, jelas semua makanan sajian yang manis-manis lah, itu yang harus dihindari karena tinggi fruktosa. Oke. Karbohidrat yang kosong, yang tidak ada nutrisi lainnya yang mendampingi, itu juga bisa disebut dengan sumber fruktosa yang tinggi. Karena fruktosa tidak bisa diproses. Jadi masalah bagi tubuh kita. Oke. Gitu. Kalau tadi Om sudah menyinggung tentang jus ya. Jadi saya lebih penasaran lagi nih Om. Bagaimana dengan buah-buahan? Buah-buahan kan ada rasa manis. Itu termasuk dari fruktosa atau gimana nih Om? Baik. Bagus ini. Buah-buahan manis atau manis yang ada di buah-buah itu, apakah itu dari glukosa atau fruktosa? Saya sebutkan bahwa itu adalah dari fruktosa. Silakan buka di search Google atau referensi semua bahwa apa yang ada di buah itu yang membuat buah manis adalah fruktosa. Jadi pertanyaannya nanti, berbahaya dong kalau makan buah atau kurang baik dong kalau makan buah? Nah, disinilah kita harus pelajari baik-baik, kita harus mengerti baik-baik.
kenapa buah itu di satu sisi sangat baik. Kenapa buah itu sangat diperlukan oleh tubuh, bukan karena fruktosanya. Tetapi maksud saya adalah fruktosa yang ada di sana memang dirancang oleh Tuhan supaya kita makannya enak. Tetapi karena ada kandungan nutrisi di sana, ada vitamin, ada mineral yang ada di sana, maka fruktosa itu yang ada di buah-buah itu akan diolah, diproses oleh tubuh kita menjadi glukosa. Oke. Sehingga difungsikan menjadi sumber tenaga bagi kita. Nah, jelas di sini, walaupun buah banyak fruktosanya, memang bikin manis adalah fruktosanya, tetapi itu karena disertai dengan vitamin, dengan mineral, dan ada banyak serat yang ada di sana, maka diproses menjadi glukosa. Maka jadilah baik untuk tubuh kita. Itu kira-kira. Oke. Berarti kalau makan buah-buahan aman gitu Om ya berarti ya? Oh, jelas sangat baik. Cuma ini yang saya ingin sampaikan ya. Ketika kita memproses buah, terutama diputar dengan kecepatan tinggi. Ambil contoh di blender. Ya, buah di blender. Itu diputar dengan ribuan putaran per menit, 2.000 putaran sampai 3.000 putaran per menit. Kira-kira apa yang terjadi dengan nutrisi yang ada di sana? Hancur. Vitamin-vitamin bisa saja rusak. Seratnya bisa saja rusak. Wah. Kalau sebenarnya vitaminnya rusak, seratnya rusak, apa yang sisa? Bisa Fruktosa. gulanya. Iya. Jadi, Wah. fungsi daripada buah itu sendiri sangat berkurang, sangat jauh berkurang ketika kita sudah proses di dalam putaran cepat seperti itu. Sehingga kalau seandainya Norman atau Ellen mau bertanya, berarti kalau di blender nggak terlalu bagus dong? Ya, saya jawab tidak terlalu bagus. Yang paling baik buah itu dimakan utuh. Ya, kalau kita sudah tidak ada gigi, tidak bisa ngunyah, silakanlah diproses. Tapi kalau Bapak Ibu masih bisa ngunyah, kunyalah buah-buah itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita beberapa tahapan dalam pencernaan kita. Ketika kita melihat buah aja, kita sudah tertarik, aduh pingin makan buah. Selera kita langsung naik. Kenapa? Karena rangsangan daripada warnanya sendiri itu sudah dibuat Tuhan. Ketika kita mengupas jeruk, kita langsung mencium aromanya, langsung air liur kita keluar, mempersiapkan untuk mencerna apa yang kita mau makan ini. Ketika kita makan, maka seluruh pencernaan kita sudah siap. Jadi makan buah, kita pandang, kita cium, kita makan, itu akan memaksimalkan proses pencernaan kita. Tapi kalau kita putar dengan kecepatan cepat, langsung minum, habis, sampai di dalam pun kaget, apa ini yang masuk? Kok nggak ada nutrisinya? Ya kira-kira seperti itu. Oke. Itu Ini memang kayaknya jadi baru tahu juga nih Om, makasih ya yang jadi banyak belajar jadinya ya. Jadi belajar jadinya kalau ternyata jus itu mengurangi ya. Jadi nilai nutrisinya jadi berkurang gitu. Jadi lebih baik dimakan ya. Jadi kalau nanas juga makan gitu. Makan, Beet betul. juga makan. Oke, baik. Nah, Om, boleh untuk beberapa menit terakhir Om boleh kasih kesimpulan dari Om. Oke. Baik, jadi pada dasarnya kalau saya bisa sarankan bagi Bapak Ibu di rumah, kalau boleh hindarilah gula putih. Dalam bentuk apapun. Di dalam makanan kita, di dalam minuman kita, di dalam bahkan sekarang ini kalau kita bisa melihat sampai sambal pun ditaruh gula putih. Hindarilah menaruh gula putih di sambal. Hindarilah mengkonsumsi bahan-bahan atau makanan-makanan yang manis-manis yang mengandung gula putih. Kalau mungkin ada waktu bagaimana tentang gula batu atau gula Jawa atau gula merah. Meskipun kalau saya harus jawab pertanyaan tersebut, gula merah masih jauh lebih bagus daripada gula putih. Kenapa? Prosesnya itu singkat. Kalau gula putih itu prosesnya panjang, maka nutrisinya habis semua. Nggak ada lagi nutrisi lain di sana selain glukosa dan fruktosa.
Gula merah kandungan glukosanya masih tinggi, kandungan fruktosanya rendah, nutrisi yang lain masih ada di sana. Itu masih jauh lebih bagus. Madu itu masih jauh lebih bagus. Sehingga kalau saya bisa sarankan, hindarilah gula putih. Dan saya sudah melakukannya. Sudah hampir 10 tahun saya menghindari gula putih. Mengendalikan berat badan sangat-sangat mudah. Mau turunkan 1 kilo sebentar aja, begitu gampangnya. Berat badan saya dulu sekitar 70, hampir 80. Sekarang saya hanya 67, 68. Saya menghentikan gula putih langsung. Tidak bilang saya kurangi dulu, tidak. Stop total. Sekarang ini saya bisa buktikan, saya bisa merasakan bagaimana penurunan berat badan saya, bagaimana tenaga saya bisa membanggakan bahwa dengan mengurangi gula putih itu sangat membantu bagi saya. Jadi Bapak Ibu, nah mungkin ada sebenarnya kalau ada waktu, ada satu video bisa diputarkan. Video tentang, bolehlah diputarkan kalau sebenarnya bisa di dalam Silakan. slide. What's a good amount then to get on a daily basis? None. None. Yeah. I'm in trouble. Basically should be outlawed. We should not, and here we allow children, we don't allow children to smoke cigarettes. We don't allow children to drink alcohol, but we allow them to buy sugar and eat sugar. Sugar is far more dangerous than alcohol or cigarettes. Oke. Jadi itu adalah wawancara dengan Dr. Raymond Francis. Dia adalah penulis buku Never Be Sick Again, Never Get Cancer Again. Banyak buku yang dia tulis. Banyak sekali beredar tentang video beliau ini. Apa yang dia katakan tadi, ketika ditanyakan sebenarnya berapa banyak gula yang boleh kita konsumsi. Jawabnya adalah apa? Nol gula. Nol. Kita memberikan kepada anak-anak kita atau kita melarang anak-anak kita untuk mengisap rokok, minum alkohol. Apa yang dia bilang tadi, gula lebih berbahaya daripada rokok dan alkohol. Jadi bagi Bapak Ibu, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan tentang bahaya daripada gula putih terutama. Jangan kita berpikir bahwa nanti saya kekurangan gula dong. Dari sayur-sayuran kita dapat banyak gula. Dari nasi yang kita konsumsi kita bisa dapat banyak gula. Dari buah-buahan yang kita konsumsi banyak gula yang kita dapatkan di sana. Banyak karbohidrat yang kita bisa dapatkan dan itu baik semua untuk kebutuhan tubuh kita. Bukan gula yang sudah diproses, terutama gula putih. Jadi hindarilah gula putih. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. Terima kasih banyak sudah boleh bergabung dengan kita pada saat ini. Kita dapat banyak pelajaran. Inilah nih, dapat banyak banget pelajaran. Terima kasih Om untuk sharing-sharingnya ya. Semoga ini juga berguna bagi para pemirsa sekalian untuk mungkin mulai sekarang bukan langsung tidak mengonsumsi tapi lebih mengurangi gitu kan. Kalau bisa stop malah tadi ya. Stop malah. Cuman ya mungkin kayak kita ini yang suka gula ya mungkin nggak bisa langsung 100% ya, tapi harus dihindari perlahan-lahan. Dihindari. Oke, baik. Kita ingatkan kembali kepada pemirsa di rumah untuk tetap menyaksikan program-program dari Hope Channel Indonesia lainnya. Dan kita akan bertemu kembali di episode berikutnya dari Total Health. Hidup sehat, pilihan Anda.